Ibu Doktor Agustina Bilontatu, SHI MH. MH. Nah, Ibu Agustin, saya lihat di banyak informasi-informasi yang saya dapat ya Ibu Agustin, Ibu Dokter. Sekarang kita pindah, bukan lagi ke dokternya, Ibu pengacara. Sekarang lagi menangani kasus apa? Perdata, pidana juga ada. Jadi di LBH. Saya juga di LBH ya, Lembaga LBH-nya. Bantuan Hukum, saya sekretaris. Yang siapa punya? UG. LBH UG? Iya. Yang ketuanya siapa? Sekarang Pak Daud. Direktur atau ketua? Direktur. Pak Daud. Oh, sekretaris di situ? Iya. Oh. Saya ditunjuk waktu itu masih sementara kuliah, dan setelah ini sudah bisa bantu-bantu teman-teman di LBH. Ya, jadi di samping kita secara pro bono di LBH, saya juga buka kantor. Oh, ada kantor? Ada kantor. Di mana di kantor itu? Di samping rumah petik Omdan. Di sana. Oh, pasti apa kalau lewat sawah-sawah? Iya, di situ. Oh, di situ kantor? Iya, ada itu rumah 2 lantai besar. So di situ? Samping. Jangan dulu tak kira Abah. Ya kan mesti harus mau tanya. Tadi lalu ngalir kalau tidak. Di sampingnya kasihan. Oh, jadi di situ kantornya Ibu Agustin. Iya. Ibu pengacara. Nah, kalau di Pradi mana? Ini Pradi kan 2. Saya Pradinya Pak Dr. Ramdan. Pradi Oh, Junifer. Pradi Junifer. Pradi Suara SAI. Maksudnya? Suara Alpukat Indonesia. Oh, boleh lihat, saya kira ini esai, ini soal. Jadi tergabung di Pradinya. Iya, Pradinya Pak. Yang Dr. Ramdan. Dr. Ramdan, ketuanya Pak Dr. Ramdan. Ketua atau direktur di situ? Ketua Pradi. Ketua DPC. Oh, DPC Gorontalo. Oh, di situ ya. Jadi banyak beracara. Kan ada juga kan pengacara yang tidak beracara kan? Iya. Ibu Agustin pernah jadi pengacara yang mungkin tidak beracara selama berapa bulan? Kalau pernah mengalami itu? Iya, waktu sebenarnya saya ikut PKPA itu sudah lama, dari 2017. Kemudian dilantik di 2020 kalau nggak salah. Terus setelah itu saya masih belum terlalu aktif karena masih studi. Cuman memang biasanya bantu-bantu non litigasi. Kalau ada orang suruh bikin gugatan, orang misalnya mau konsultasi, biasanya ada. Tapi bukan saya yang hadir di sidang, yang bersangkutan. Oh, jadi iya, prinsipal, iya. tapi semua itu saya yang siapkan. Iya, begitu. Tidak, maksudnya kan tidak beracara karena ada kegiatan lain, misalnya itu ada karena memang masih fokus di studi itu. Iya, di studi. Kalau cuma fokus di beracara, terlalu sanang di situ, sebenarnya lupa ini ada kuliah. Iya, kan pasti ada. Baru tunggakan tambah banyak, Abang. Iya, kan, kalau Ibu Agustin tidak beracara karena studi. Kan ada yang tidak beracara dan memang tidak ada acara. kan mungkin ada juga yang pernah begitu, yang tidak beracara, pengacara tapi tidak beracara. Dan mungkin dialami dalam berapa bulan, berapa tahun, sampai dia menemukan satu cara dan dia sudah mulai. Mungkin ada, kalau Ibu Agustin. Kalau saya tidak, karena ada studi fokusnya masalahnya. Cuma memang kalau saya mengalami sendiri ini, kalau di komunitasnya Pak Dr. Ramdan, meskipun kita tidak beracara, tapi masih sama-sama. Tim. Tetap, iya. Iya. Jadi sekarang sudah beberapa, mulai jelasnya kan. Tadi malam kalau tidak salah saya telepon, ada agenda dengan klien. Mas, iya. Iya kan, penyebutannya klien ya kan. Iya. Jadi sekarang berapa kasus yang ditangani sekarang meskipun dengan tim? 1, 2, baru 3. Yang sekarang, tapi yang lain kan sudah selesai. Iya. Nah, baru yang sementara jalan ini 3. Sejak mulai aktif beracara mulai tahun berapa? Ini setelah studi. Sebenarnya kalau aktifnya misalnya terima-terima perkara nanti
nanti ini. Nanti di 2020 setelah selesai doktornya. Oh Iya. ya baru mulai. Iya, sebelumnya bantu-bantu saja, tapi hanya asisten. Tidak juga asisten, cuman biasanya kita kan waktu itu masih penunjukan untuk LBH di kota. Oh, iya, jadi tim. Tapi setelah itu saya jarang ke sana karena fokus juga di kemudian studi. Ya. Jadi pokoknya waktu studi itu banyak hal sampai banyak yang ditinggalkan. Tapi setelah studi jadi sekarang sudah mulai beracara dan sudah dengan tim di LBH maupun di Pradinya Pak Ramdan, sekarang sudah mulai menangani perkara-perkara. Nah, yang ingin saya mau tanya itu, kalau tidak salah saya dengar itu dengan Pak Umar Karim. Oh, itu yang saya bilang tadi, angket. Di mana? Di Donggala. Nah, terus masalah apa di sana? Mengangket bupatinya. Bupati Donggala. Jadi kita diminta sebagai ahli dalam hal penyusunan dokumen angket sampai menyatakan pendapat di Kabupaten Donggala. Oke, DPRD. Kita angket terhadap Bupati Donggala. Terus sebagai ahli untuk penyusunan dokumen dari pihak mana? DPRD. DPRD kan Donggala. DPRD Donggala kan DPRD ini yang mengangket bupati. Sampai dimenyatakan pendapat untuk mengimpeachment begitu. Nah, apa dasarnya sampai melakukan angket? Apa yang dipersoalkan? Banyak. Nah, maksudnya soal apa? Soal apa sehingga DPR Donggala itu butuh tenaga ahli dari Gorontalo dan itu Pak Umar Karim dengan Ibu Agustin. Iya. Jadi waktu itu memang mereka cari-cari informasi terkait dengan angket, dan ketika di internet itu kan terbuka. Ada informasi bahwa Gorontalo itu terterima kan kemarin terkait dengan di sini. Bupati di sini, ada juga yang di Gorut, ya wakil bupati lalu. Dan itu mereka hubungi Pak Umar. Pak Umar pada saat itu mendapat tawaran dan lewat Pak Eman. Jadi karena hubungan baik dengan Pak Uka dengan Pak Umar pada saat di komisi Pilkades kemarin. Jadi dihubungilah saya. Sebentar lagi Pilkades ini. baru. Jadi dihubungilah saya. Pada saat itu saya tidak mau. Saya bilang, Pak Uka di mana ini? Dia bilang di Palu. Nanti orang mau ke Palu. Saya bilang, ke Palu? Saya bilang, saya ini masih mau kasih selesai saya studi. Sudah gampang itu. Pasti dia bilang mau tabar dengan studi ini. Tapi pergi kamar dulu. Jadi saya waktu itu kita mendarat ke sana sampai 1-2 minggu di sana. Oh, itu baru. Jadi berapa bulan kami bolak-balik ke sana dan sudah sampai ke Mahkamah Agung dan hasilnya itu tertolak. Nah, yang angketnya apa? Terkait ada beberapa hal, termasuk seorang kewenangan bupati dalam hal mengangkat pejabat yang sudah pernah dipidana. Itu satu. Ternyata memang pintar juga ini Pemda di Donggala. Begitu mereka tahu materi dari angket itu, kemudian langsung dilaksanakan. Kan ending dari sebuah angket itu kemudian menyatakan pendapat itu kan bahwa pejabat itu melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya. Iya. Ketika itu sudah dilaksanakan, berarti sudah hilang objek. Hilang objek. Dengan demikian tidak bisa lagi diterima. Jadi waktu itu sudah dilakukan, sehingga itu tidak lanjut. Itu satu. Yang berikutnya ada berapa persoalan yang jadi masukan dalam angket? Ya banyak. Termasuk ada kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID. Misalnya ada pelatihan untuk satu kabupaten tapi satu jenis. Oh, iya. Kan tidak masuk akal. Misalnya satu kabupaten bikin keripik semua. Iya, menurut DPR Donggala itu tidak masuk akal. Iya. Dan itu dikaji oleh
Ya. Ibu Agustin dan Pak Umar Karim. Ya. Nah, terus? Dan pertimbangannya nggak tahu seperti apa, tapi yang pasti kalau saya melihat mempelajari apabila dalam menyatakan pendapat itu ada hal-hal yang sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya itu gugur. Gugur materinya, hilang objeknya. Hilang objeknya. Emang waktu melakukan angket ada keyakinan mau menang itu? Pasti. Kan di awal itu kan memang kan so tahu ini ketika dia laksanakan di aturannya ketika sudah laksanakan. Tapi pada saat itu belum. Masih menjabat ini orang yang diangkat. Oh, makanya diteruskan ini. Iya. Nanti pada saat sudah masuk ini menyatakan pendapat, ini dia perbaiki. Diselesaikan ini. Iya. Itu apa? Iya. Makanya kalah ya. Nah. Jadi sebenarnya kalau bukan dalam aspek yang material ya. Tapi memang lebih apa ya? Mereka bisa melihat celah-celah itu. Jadi karena ada peluangnya. Ada peluang sehingga cepat dilakukan, dibenahi. Iya, cepat. Sebenarnya berarti angket itu sebenarnya Ibu Agustin bukan untuk menjustis orang, tapi memperingati orang ketika dia laksanakan selesai. Iya. Gitu ya. Jadi bukan berarti angket ketika dia dilaksanakan kasih terus. Ya. Kan begitu, termasuk pemakjulan. Iya. Ya kan jadi begitu, kalau memang dia tidak laksanakan ya berarti dibenarkan tuh menyatakan pendapat. Tapi kalau dia laksanakan kan hanya itu kan endingnya. Iya. Goalnya itu. Iya. Goalnya itu yang diinginkan. Betul. Oke. Jadi begitu. Itu cerita tentang kekalahan. Ya, tentang kekalahan di angket. Ya. Iya. Jadi artinya kan ketika di kabupaten, kemudian di Garut ya ada hasil menangnya. Nah, di daerah lain justru mengalami kekalahan. Karena memang dilaksanakan. Iya. Oke. Nah, cerita tadi sampai jadi kan Ibu Agustin nanti Pak Umar Karim ini dengan teman-teman ini di Pilkades itu jadi panitia, jadi penyusun. Jadi, ini memang ya, pokoknya orang semua campur adukin. Jadi penyusun apa namanya? Penyusun apa namanya ini? Perdanya memang sudah ada. Nah, perda sudah ada. Jadi, ya, memang di komisi kemarin itu ada 3 fungsinya. Jadi sebagai pelaksana, pengawas, dan pemutus. Nah, bayangkan. Di Indonesia saja ada pembidangan, KPU pelaksana. Iya. Kemudian Bawaslu pengawas. DK apa? MK pemutus. Bayangkan orang Soramu itu semua jadi ya satu badan, main. Satu ini. Baru memang kita harus hanya 6 bulan lagi. Iya. Dipacu kita, apalagi kalau pada saat sudah ada kasus itu, ya kita harus paling lambat 3 hari itu harus sudah selesai. Kan ada gugatan-gugatan. Oh, banyak. Iya kan? Banyak sekali. Mulai dari gugatan administrasi tidak lolos. Dari awal sampai administrasi sampai dengan ketika hasil pemilihan Pilkades. Iya. Dan itu saya pernah bilang ada salah satu kepala desa kan saya bilang saya bilang tidak ada guna mau gugat. Kan begitu. Sodorang DP pelaksana, pengawas, pemutus mau ke mana? Tapi asli juga ada bolota yang melakukan itu gugatan. Iya, dan memang itu dibuka ruang. Dibuka ruang dan itu mereka manfaatkan. Dan itu sebenarnya pendidikan politik juga bagi masyarakat. Iya, betul. Karena selama ini pada saat perhelatan Pilkades itu kadang-kadang nabrak tembok. Iya. Mau pergi di mana? Mau mengadu pas apa? Betul. Siapa yang putuskan? Bahkan kadang-kadang saya kan dengar cerita ujung-ujungnya itu kan bupati. Iya, ujung-ujungnya bupati dan pada akhirnya juga tabah diam. Tidak ada solusi. Sampai kemudian apakah dulu itu pernah ada sampai ke PT UN? Kan tidak ada. Nanti setelah ini kan sampai ke PT UN. Sampai bahkan ke banding PT Tun. Iya, betul. Jadi karena memang kewenangan itu sebenarnya banyak juga cerita ini di Pilkades ini. Bahkan kalau Abah tahu ini pagi kami ini. Iya. Saya kan cuma dapat bagian jadi moderator. Di debat ya. Di debat. Iya, pada saat itu memang
Ya, dan itu juga menarik bagi kami, dan ini hal yang baru. Bahkan kemarin itu sempat ada studi banding dari beberapa daerah, dari Kota Mobagu. Kan di seluruh Indonesia baru di sini, baru di kabupaten. Baru itu terkait dengan komisi Pilkades. Dan alhamdulillah kerja-kerja berat itu ya adalah hasilnya sekarang. Iya. Pertama saya selalu lupa karena so lama ini. Laporan yang tiap tahun itu oleh Kepala Desa. LKPP Yang orang LKPPD. Itu dia. Pokoknya seperti itu. Jadi itu yang harusnya itu dilaksanakan setiap tahun. Kemudian ada sinergi antara BPD dan Kepala Desa. Alhamdulillah setelah peristiwa itu sekarang itu kan sudah mulai jalan bagus. Artinya setelah sudah mulai dilakukan dengan cara seperti ini, ada komisinya dan sebagainya. Dan itu salah satu juga yang menjadikan beberapa incumbent itu tidak bisa lolos secara administrasi. Dia punya LKPP itu tidak ada. Dan alhamdulillah sekarang setelah saya tanya-tanya kembali ke yang sudah terpilih sama BPD-nya, alhamdulillah bagus. Sudah jalan bagus ini, sudah tertib administrasi. Jadi ada sinergi antara BPD dengan Kepala Desa itu sudah mulai bagus. Kalau dulu kan BPD ini bawa bumpers, pokoknya tanda tangan Jo. Pokoknya Kepala Desa tahu-tahu ini. Dan sekarang tidak. Setelah dilahirkan ini, ini barang satu ini. Jadi sistem pengawasan oleh BPD juga selama ini yang diberikan kewenangan itu sudah juga bagus. Jadi BPD juga sudah diberikan perannya, sudah diberi edukasi bagaimana cara melaksanakan. Cuman ada yang masih agak kurang, biasanya terkait dengan pembentukan peraturan desa. Kadang-kadang itu inisiatifnya Kepala Desa. Jarang kalau inisiatif BPD, jarang sekali. Jadi mungkin ke depan masih itu lagi yang jadi PR sebenarnya. Wallahu alam. Terkecuali kalau memang perdanya mau dirubah lagi. Tapi saya tanya sama Pak Umar Karim kemarin, untuk perda itu kemungkinan dirubah. Tapi perubahannya dalam aspek penyesuaian dengan PP terbaru terkait dengan COVID itu. Iya, kalau itu kan lalu kan masih awal. Apa namanya Komisi Pilkades itu kan masih ada. Kan pasti masih banyak kekurangan. Pasti. Karena dia masih awal. Iya, cuma memang kami rasakan karena banyaknya kewenangan itu yang harus kami laksanakan. Kan ini wajib, kalau tidak dilaksanakan orang kena sanksi begitu. Ada, makanya itu mau tidak mau, suka tidak suka harus segera diselesaikan. Kita orang akan kena. Misalnya hanya diberi waktu seminggu untuk melaksanakan ini. Lewat dari seminggu itu, maka secara prosedurnya itu kita cacat. Dan bisa mengakibatkan kita punya putusan itu bisa cacat, batal demi hukum. Karena tidak sampai diatur begitu. Sampai seperti itu. Jadi tahapannya berapa hari seperti itu. Makanya tidak tidur kasihan. Selama 6 bulan itu. Cuma kan mungkin yang evaluasi ke depan yang harus dipisahkan, mana pelaksananya? Iya, betul. Panitia pelaksana pilkadesnya, mana panitianya, pengawasnya mana pemutusnya. Iya, begitu. Iya, harus berbeda-beda orang. Iya. Tidak boleh dalam 3 itu hanya itu saja orang-orang itu. Karena memang personilnya terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Ya, baru awal juga, baru ini sudah mendadak. Ya, baru juga anggaran juga sangat minim. Jadi, berarti ini yang didorong ke depan itu. Kalau misalnya harus dipisahkan berarti dorong juga anggarannya. Ini kan kayaknya 2023 itu ada lagi, tapi hanya berapa desa? 27 atau 29 desa. Iya, meskipun dia hanya 29 desa, tetapi kan sudah harus dilakukan pemisahan. Betul. Pelaksananya, pengawasnya dan pemutusnya. Kan begitu. Sebenarnya tidak puas di sini dia ke sini, bukan tidak puas di sini dia ke sini lagi, dia mau ke sini lagi, silakan lah gitu. Kita ini berapa kali dihiring? Iya. Kan mungkin tiap pernah dengar, pernah hadir juga mungkin dihiring cuma gara-gara nilai, gara-gara ini orang tidak lulus. Iya. Ya tapi sudah begitulah. Tapi artinya dengan adanya dilakukan komisi pemilihan kepala desa,
malah lebih selektif mulai dari administrasi, Ya. dari calon-calon, terseleksi memang lebih bagus. Ya, dan itu memang terbukti pada saat di PTUN itu semua tahapan kan diminta. Kami diminta dan itu semua diserahkan. Jadi yang pada intinya memang kemarin itu juga pengacaranya juga sakit kepala. Karena kan objeknya ini kan sebenarnya SK Bupati. Iya. SK Bupati itu lahirnya dari mana? Lahirnya dari keputusan kami kan, komisi. Sehingga yang lebih banyak disoroti itu adalah apakah kinerja komisi ini sudah sesuai dengan Perda. Begitu sudah dirunut, alhamdulillah itu sesuai. Sehingga tidak ada celah yang menyatakan bahwa keputusan Bupati lewat SK itu cacat. Meskipun yang kemarin itu sempat di PTUN ada 2 yang dimenangkan, begitu banding kan tertolak ini. Jadi menguatkan. Sempat menang. Gugatan kepala desa. Yang kepala desa Utabohu sama Motilango itu. Gugatan apa itu? Tun. Nah, maksudnya dia apa yang dia gugat? SK. Jadi terbit dulu SK. Kan itu objeknya, objek KTUN itu kan di situ. Iya. Jadi selama tidak ada objeknya, tidak bisa dituntut. Jadi dia menang di sini di PTUN tingkat 1, kemudian kami banding dan alhamdulillah dikuatkan putusan Bupati, SK Bupati. Jadi batalkan itu yang di sana. Artinya berarti kinerja dari Komisi Pilkades tidak ada cacatnya. Alhamdulillah. Jadi gugatan-gugatan tetap tidak ada hasil, artinya tetap memenangkan para komisi Pilkades. Bukan kita yang menang. Tapi maksudnya sudah seperti itu prosedurnya. Karena baru pertama loh Tia. Ya. Pertama sekali orang baguat juga kan bingung-bingung. Oke. So kayak hakim ini, mungkin Abah pernah lihat Stoe masuk. Bahkan Pak Umar waktu itu sempat protes. Masa cuma Tia Agustin yang mau datang kamar di ruangan orang Badiri? Kan dia ahli. Jadi ahli itu tidak masuk. Kita kan bertujuh. Kita bertujuh itu sidang juga kan kayak ini pakai jas, pokoknya masuk kamari berdiri semua. Pak protes dia. Siapa kun cuma Tia Agustin datang kamari kong orang mau berdiri begini? Ya sudah tidak usah panggil kalian berdiri begini ini. Tapi mau sebegitu. Harus begitu. Kita setting memang secara aturan di Perda tidak ada, tapi teknisnya kita atur seperti itu. Sebenarnya kalau Ana mau lihat itu, kenapa di setting seperti itu? Itu kan sama dengan apa ya? Shock terapi. Memang kalau posisi menyidangkan orang, kalau kita sederajat itu memang secara psikologi tidak ada yang kena. Betul. Ketika ini agak di atas, maka memang secara dalam settingan ruangan itu akan mempengaruhi psikologinya. Itu memang. Jadi itu shock terapi sebenarnya. Shock terapi. Tapi alhamdulillah lancar-lancar dan selesai. Mudah-mudahan ini jadi pilot project bagi daerah-daerah lain. Cuman itu Ibu Agustin, yang lain harus dipisahkan. Betul itu saya setuju. Ya, mana panitia pelaksananya, Pilkadesnya, mana pengawasnya, dan mana pemutusnya ketika ada gugatan. Betul. Iya, supaya berbeda-beda orang. Ya. Nah, jadi ini yang melaksanakan, ini yang melihat pelanggaran. Dan ketika ada gugatan, ada pemutusnya dan beda-beda orang. Harus ke depan seperti itu. Cocok, saya setuju. Oke. Termasuk debat itu. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Semoga Abah bisa lanjut lagi studinya. Saya sangat mendukung. Kalau itu saya langsung mau bilang tidak. Kenapa? Ada anak-anak yang mau kasih lanjut studi. Oke, itu perkataan hari ini. Ya, saya itu belum titik kan? Masih koma. Saya S1. Biar nanti anak saya S2, S3. Kan begitu toh. Saya dulu juga pernah bilang seperti itu. Jadi kasih koma saja, Abah. Kasih koma saja. Ingat saja kita ketemu ini. Insya Allah ada rezeki. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Abah. Thank you. Ya luar biasa ini saya kehadiran salah seorang dokter.